lihat pendapat dan tanggapan dan analisa masyarakat umumnya, banyak sekali yang menilai memang kalau tidak viral tidak bisa sulit. Jadi karena itu timbul kata-kata no viral no justice. Itu yang ini masyarakat umum nih, dan akhirnya terkenalnya memang ya betul-betul diviralkan seperti ini terjadi pada Vina. Memang bagus sekali bahwa ini diviralkan. Jadi tahulah. Jadi sebetulnya sebagai masyarakat kita juga puas-puasnya apa? Tadinya kan kita ragu, ya percayalah no viral no justice. Tapi sekarang lebih percaya lagi. Lalu ada lagi hubungan dengan pejabat, bahwa anak pejabat ya kebal hukum. Ini juga kelihatan di sini. Lalu masalah lambatnya penanganan polisi itu juga kelihatan. Jadi sepertinya terkesan bahwa apa yang dianggap oleh masyarakat itu kelihatan di situ. Karena itu orang sangat senang untuk melihat. Saya pikir kalau saya mengalaminya sebetulnya mungkin akan lebih sadis, belum tahu. Tapi percobaannya lebih sadis. Coba bisa dibayangkan percobaan untuk melakukan ada terhadap pemegang saham lain yang semudah itu menganiaya. Terus kita lihat lagi penculikan, kok semudah itu melakukan penculikan. Dan kalau kita lihat dokumen penculikannya, bagaimana saya diawasi untuk akhirnya dibawa diserahkan lagi ke tim berikutnya. Jadi tim penculikan pihak satu, tim penculikan tahap berikutnya. Bisa dibayangkan bahwa sebagian penculik malah ada yang takut. Mereka mundur karena mereka mengatakan tidak mau terlibat pada masalah pembunuhan. Ada penculik-penculik lain, mereka juga ketakutan. Mereka melaporkan kejadiannya ke Kapanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ada yang ke notaris. Jadi bukti saya itu bukan dari saya, tapi bukti dari penculik-penculik itu. Lalu ada lagi bagaimana akhirnya saya bisa dilakukan penangkapan atas dasar surat penangkapannya, atas dasar apa yang dikatakan oleh pihak lawan, apa yang dikatakan oleh pihak yang musuh saya. Dia melaporkan ke polisi, langsung keluar surat penangkapan. Lalu surat penangkapan itu dasarnya adalah perbuatan tidak menyenangkan dan harus dibawa. Saya ini harus langsung dibawa sampai proses penyidikan selesai. Kan bisa berapa lama? Jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Dan jelas di situ kalau kita kembali pada penculikan itu kelihatannya cukup sadis ya. Jadi ya kesannya cukup sadis. Bagaimana itu dioper, bisa dibayangkan dioper ke tim penculik yang lebih profesional. Itu kira-kira apa? Apakah betul bisa sekedar penculik itu menghimbau? Kan enggak. Ya penculik ya menculik betul-betul. Kalau sudah dikatakan oper-operan, ya artinya ya mungkin sampai pada kematian tidak ada jejaknya. Itu yang jadi kita lihat hal yang tidak bisa kita buktikan, tapi kita anggap kebenaran. Termasuk tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan sudah kita lihat kan, kita anggap benar. Dan itu juga kelihatan di Vina ini. Jadi membuktikan kembali itulah keadaannya. Karena itu sebaiknya masalah viralnya Vina itu dipakai untuk introspeksi dari polisi, supaya nanti siapa tahu di kemudian hari kalau sadar kemudian bisa bersahabat dengan masyarakat dan akhirnya bisa bersama-sama bekerja sama untuk mengurangi kejahatan. Memang kita lihat saja, dan memang itulah faktanya. Ada kan bisa macam-macam alasan. Apakah alasan itu benar? Bisa benar, bisa tidak. Tapi kita lihat kalau di banyak kasus begitu ya kira-kira kemungkinan ada suatu tanda tanya besar pada kepolisian. Ada apa sampai kepolisian menjadi
yang terparah di Asia Tenggara. Itu kan hasil survei. Sebaiknya dari polisi itu mulai bebenah. Lalu jangan menunggu sampai keadaan lebih parah. Karena kita lihat lagi mekanisme kejahatan orang. Kita tanya saja pada mereka. Pada saat awal, seseorang yang melakukan kejahatan sampai menganiaya berdarah-darah, sampai memperkosa rame-rame, biasanya awalnya itu ada rasa takut. Tapi kalau terus dibina, rasa takut itu hilang. Dan kekejian itu tambah lama, tambah parah. Ini yang terjadi pada kasus Vina. Jadi artinya mereka bukan orang baru dalam melakukan suatu tindak kekerasan.